Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari bersama-sama pada kesempatan kali ini kita mengerjakan untuk buku ESPS Matematika bagi siswa kelas 6 Sekolah Dasar. Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua, mari pada video kali ini ya kita melanjutkan untuk pembahasan latihan ulangan bab 2. Ya, anak-anak bisa sembari melihat bagaimana proses pengerjaannya, sehingga nanti anak-anak bisa mengetahui dan bisa mengerti cara mengerjakannya, gitu ya. Nah, kita untuk kesempatan kali ini kita akan mengerjakan untuk soal B ya anak-anak ya. Untuk soal B, mari ini kita coba kerjakan untuk soal nomor 1. Hasil dari 6496 dibagi 203 dikali 24. Nah, jadi nomor 1 ini anak-anak, ini ada 6496 dibagi 203 dikali 24 ya. Ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Jika kita hitung maka hasilnya adalah 32 dikali 24. Maka hasilnya adalah 768. Nah, jadi untuk nomor 1, ini anak-anak ya, jawabannya adalah 768. Nah, ini caranya seperti ini. Ini untuk nomor 1. Nah, sekarang untuk nomor 2. Nah, ini agak lumayan panjang ya. Ada 4312 dikurangi P ya, dikurangi 345 sama dengan 1209. Nah, pertanyaannya berapakah nilai P? Nah, maka caranya kita hitung kembali 4312, kita kurangi ya, ini kita pindah ke depan 1209. Kemudian ini kita pindah di sini ya, ini karena ini negatif jadi positif, maka ini P dikurangi 345. Setelah ini kita hitung ya, kita hitung ketemu jawabannya adalah 3103 dengan P dikurangi 345. Nah, maka P ya sama dengan 3103 ditambah, karena ini negatif ya, pindah ke sini ditambah 345. Nah, jadi P hasilnya adalah 3448. Nah, jadi ini untuk yang nomor 2, proses pengerjaannya seperti ini ya anak-anak ya. Jadi ini kita pindah di sini karena ini negatif ya, kita pindah jadi positif ya. Sama ketika ini negatif, kita pindah ke sini, tandanya menjadi tambah. Jadi ini untuk pengerjaan untuk soal nomor 2. Sekarang untuk soal nomor 3. Ibu membeli 12 kantong salak, setiap kantong salak berisi 18 salak. Selanjutnya ibu menyajikan 14 salak kepada tamu, sisanya berapakah salak yang dimiliki ibu? Nah, berarti caranya gini anak-anak ya. Untuk nomor 3 ya, ibu memiliki 12 kantong yang setiap kantong itu berisi 18. Nah, seperti ini ya. Kemudian disajikan ke orang lain 14. Nah, maka ini kita kalikan dulu ya, 12 kali 18 hasilnya adalah 216 dikurangi 14 sama dengan 202. Jadi salak yang dimiliki ibu ini sejumlah 222 buah. Nah, ini pada nomor 3. Sekarang untuk nomor 4. Bentuk pecahan biasa paling sederhana ya. Paling sederhana dari 62% ya. Ini berarti 62% ini adalah 62/100 ya. Kita bagi paling mudah 2 dulu ya. Jadi 62 kita bagi 2, 100 juga kita bagi 2, hasilnya adalah 31/50.
Nah, jika sudah seperti ini, sudah bisa dihitung kembali ya anak-anak ya, karena 31 sudah tidak bisa dibagi dengan angka berapapun ya. Karena jika ada pun bisa, tidak bisa dipakai membagi angka 50. Jadi nomor 4 jawabannya adalah 31/50. Kemudian nomor 5, hasil dari 0,43 dikurangi 0,11 tambah 9/5. Nah, ini kita ubah dulu ya menjadi bentuk desimal. Ini berarti ada 0,43 dikurangi 0,11 ditambah ya 9/5 itu adalah 1,8. Nah, ini karena tandanya sama, kita kerjakan yang ini dulu ya. Nah, jika kita hitung maka hasilnya adalah 0,34 ditambah 1,8. Maka jika kita hitung, kita jumlahkan, hasilnya adalah 2,14. Nah, jadi ini untuk pengerjaan ya anak-anak dan sobat belajar semua untuk soal nomor 5 ya, seperti ini. Kemudian untuk nomor 6, hasil dari 0,22 dikali 0,13 ditambah 13/10. Nah, kerjakan dalam bentuk persen. Nah, ini seperti ini anak-anak ya. Kita buat pecahan dulu ya. 0,22 itu 22/100 dikali 0,13 itu 13/100 ditambah 13/10 kita buat per 100, berarti ini sekali 10 kali 10, maka ini ada 130/100. Nah, ini kita kerjakan dulu nanti ya. Sekarang kita bisa buat persen ya. Kalau persen itu berarti 22/100 itu persen ya. Berarti ini 22% kali 13% tambah 130%. Nah, ini kita kerjakan dulu. Maka 22 kita kalikan 13 ya. Hasilnya adalah 286% ditambah 130%, maka hasilnya adalah 416%. Nah, ini untuk jawaban pada soal nomor 6. Ya, ini kita buat persen dulu ya, karena perintahnya diminta untuk membuat persen, jadi kita buat persen. Nah, ini untuk jawaban pada nomor 6. Sekarang untuk nomor 7, 0,043 manakah yang lebih besar dengan 43%. Nah, ini kita perlu ubah anak-anak ya. 43% itu adalah 43/100, maka jika dia buat desimal menjadi 0,43. Jadi bisa kita tulis 0,043 dengan 0,43. Manakah yang lebih besar? Tentunya adalah ini. Nah, jadi jawabannya untuk nomor 7 seperti ini. Oke, ini untuk nomor 7 ya anak-anak dan sobat belajar semua. Sekarang kita coba kerjakan untuk nomor 8. Urutkan pecahan di atas dari yang terbesar. Nah, nomor 8 ini kita perlu membuat ya, ini sudah 2,45. Berarti sudah tetap ya 2,45. Ini 215%. Berarti ini kita coret 2 menjadi 2,15. 2 3/4 ya, ini berarti 11/4. Jika kita buat desimal ya, ini menjadi 2,75 serta yang terakhir 2,2 ya, tetap ya. Nah, kita urutkan dari yang terbesar, maka yang pertama ya adalah 2,75 ya, jadi jawabannya adalah 2 3/4. Kemudian setelah itu 2,45, setelah itu 2,2, setelah itu yang terakhir 215%. Nah, jadi ini untuk jawaban ya pada nomor 8. Jadi yang pertama adalah 2 3/4, kemudian 2,45, dilanjut 2,2, dan yang terakhir adalah 215%. Ini untuk nomor 8. Nah, sekarang kita kerjakan untuk nomor 9. Nah, sebanyak 13% madu yang ada di dalam botol telah habis. Selanjutnya, sepertiga dari sisanya dipakai untuk campuran membuat kue. Jika isi madu mula-mula ada 250 ml,
sisa madu yang ada di dalam botol adalah, nah pertanyaan seperti itu ya. Jadi kita perlu mencari ya anak-anak, yaitu ada 13% ya sisanya, kemudian ini mula-mula ada 250. Jadi kita perlu membuat sisanya dulu ya. Sisanya ini berarti 13% dari 250 ya. Maka ini 13 per 100 kali 250. Hasilnya ditemukan adalah 32 per 5 ya. Setelah itu yang digunakan untuk membuat kue ya, berarti caranya gini ya, karena itu sepertiga bagian digunakan dikali, nah mula-mula ini punya 250 ya, dikurangi ini sisanya ya 32,5. nah seperti ini ya. Jadi ini kita tulis kembali 1/3 kali ini kita kurangkan ada 217,5. Nah ini jika kita hitung ya berarti ada 217,5 dibagi 3, hasilnya adalah 72,5. Ini belum selesai ya anak-anak ya. Sampai saat ini untuk di poin ini belum selesai. Maka yang perlu kita hitung adalah sisa madunya. Ini mula-mula kan ada 250 nih ya, dikurangi yang tadi ini ya 32,5 ya, dikurangi lagi ini digunakan ada 72,5. nah ini seperti ini. Nah jika kita kurangkan, jika kita hitung, maka hasilnya adalah 145 ml. Nah ini untuk jawaban pada soal nomor 9. Caranya seperti ini ya anak-anak ya, untuk nomor 9 ya. Jadi untuk sisanya ya, sisa madu yang ada di botol ini ada 145 ml. Kemudian yang terakhir untuk nomor 10. Ibu memiliki persediaan 5,35 gula pasir. Sebanyak 1/4 bagian dari gula pasir digunakan untuk membuat kue dan 12% untuk membuat teh. Selanjutnya ibu memilih lagi sejumlah 2.125 kg. Nah persediaan gula pasir sekarang adalah, nah gitu ya. Di pertanyaan seperti itu. Jadi ibu memiliki ya, memiliki 5,35 kg ya, yang digunakan untuk kue ya, yang digunakan untuk kue ini ada 1/4 bagian. Nah maka jika kita buat persen ya, ini berarti kita kalikan 25 ya. Ini kita kalikan 25, maka hasilnya adalah 25 per 100 atau 25%. Jadi untuk membuat kue ini ada 25%. Kemudian yang digunakan untuk membuat teh, nah ini sudah ada ya 12%. Nah seperti itu lagi. Kemudian membeli lagi, nah ini yang diketahui ya 2.125 kg. Nah kemudian ya yang kita perlu mencari yang digunakan ya, yang digunakan, maka caranya 25% ya untuk kue ditambah 12% untuk teh ya, maka hasilnya adalah 37%. Nah 37% ini dikalikan dengan persediaannya ibu ya, awal mula sejumlah 5,35 kg. Nah maka bisa kita hitung 37 kali 100 dikali 5,35, maka hasilnya adalah 1,98. Nah ini tahap awal ketemu seperti ini. Nah kemudian ini yang digunakan adalah 1,98. Nah maka yang sekarang kita hitung adalah persediaannya ya, persediaan ibu. Nah berarti mula-mula nih ya 5,35 ya, dikurangi ini ya 1,98 ditambah membeli lagi ya 2.125 kg. Nah maka ini kita hitung, jika ini kita kurangkan kemudian kita tambahkan, jawabannya adalah 5 ya, ada 5,35
kg. Nah, jadi seperti ini anak-anak ya untuk pengerjaan pada nomor 10. Jadi persediaan gula pasir yang dimiliki ibu saat ini ada 5,495 kg. Jadi ini koma ya anak-anak ya, maaf ya kurang jelas. Nah, ini koma ada 5,495 kg. Nah, demikian anak-anak ya untuk pengerjaan soal B. Dan untuk soal yang uraian akan kita kerjakan pada video pembahasan yang berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan kali ini. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.